Bismillahi masyaallah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayy ya qayyum taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allahumma rzuqna ikhlasa fin niyati wal qawli wal amal. Mari kita niatkan niat ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, tidak karena pujian. Karena niat ikhlas lillahi ta'ala adalah salah satu syaratnya diterimanya amal. Mari kita luruskan bersama-sama. Pada video ini saya ingin menyampaikan suatu perkara yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu apa? 22 Oktober. Kita sudah ketahui bersama bahwa tanggal 22 Oktober 1945 adalah hari santri yang sekarang dicetuskan oleh Pak Jokowi, itu dijadikan sebagai hari santri. Mungkin tidak banyak orang tahu apa itu 22 Oktober yang dikatakan sebagai hari santri. Mari kita ulas bersama, kita belajar bersama. 22 Oktober adalah hari santri. Kenapa dikatakan hari santri? Karena pada tanggal 22 Oktober 1945 itu kita kenang, karena itu adalah hari yang sangat bersejarah, tanggal yang sangat bersejarah bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut Mbah Hasyim Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, itu menggalang semangat para pejuang, mencongkel semangat pejuang dari kalangan santri dan semua kalangan untuk demi kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercinta. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari itu menghimpun kekuatan dari santri untuk menyerang Brigade Maharata yang dipimpin oleh Jenderal Malabi dari sekutu Inggris. Brigade tersebut diserang habis-habisan oleh para santri dan mungkin para tentara-tentara Indonesia. Ini sangat bersejarah. Peperangan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, berhari-hari. Kemudian Jenderal Malabi sendiri itu tewas bersama 2000 pasukannya. Itu tewas berselang pada 3 hari peperangan, yaitu tanggal 27, 28 dan 29 Oktober 1945. Secara de facto Belanda itu masih menyimpan ambisi untuk menguasai Indonesia. Namun tidak demikian yang ingin didapatkan oleh Belanda atau sekutu untuk menguasai, menancapkan kembali bendera Belanda di tanah Indonesia ini. Namun ada niat tertentu bagi sekutu membantu kepada Belanda, yaitu apa? Yaitu untuk melucuti senjata tentara Jepang yang tersisa di Indonesia. Hal ini sangat terngiang bagi bangsa Indonesia, khususnya itu di tanah Jawa. Sebelum terjadi seperti itu, pasukan sekutu Belanda itu menancapkan pasukannya di tiap-tiap daerah di Republik Indonesia. Contohnya di Sumatera, di Jawa, dan kemudian pulau-pulau yang lain. Mereka menancapkan pasukan dan kemudian pasukan itu suruh menyebar ke pelosok-pelosok daerah tersebut untuk menguasai daerah itu. Maka sebelum itu terjadi di tanah Jawa, khususnya di Surabaya, itu Mbah Hasyim Asy'ari menyongsong kekuatan untuk melawannya. Masya Allah, hari itu adalah hari yang sangat bersejarah, dan perjuangan santri itu perjuangan sangat dihargai dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Secara akal, mereka santri itu melawan tentara yang sangat terlatih, melawan tentara bersenjata berat. Mereka hanya melawan dengan Bismillah, sudah tentu niat yang ikhlas, apalagi untuk kemerdekaan, dan juga dalam persenjataan hanya menggunakan bambu runcing. Tapi harusnya secara perhitungan pertempuran itu tidak akan dimenangkan oleh para santri dan tentara Indonesia. Namun apa yang terjadi? Peperangan itu
dimenangkan oleh Republik Indonesia. Karena berkat doa-doa para orang soleh, para kiai, ulama, sesepuh kita, kemudian dengan cara berjuang meminta kepada Allah SWT, dimenangkanlah pertempuran ini yang mengambil, di mana kita mengambil haknya sendiri, yaitu tanah air Indonesia. Kita tidak sampai, tidak mau, tidak rela apabila satu jengkal tanah Indonesia, tanah air kita diambil oleh siapapun, atau tidak rela apabila sejengkal tanah kita diganggu kedaulatannya oleh bangsa lain. Kita habis-habisan untuk melawan mereka. Apabila nyawa sebagai taruhannya, maka kami siap untuk melayangkan nyawa kita untuk kemerdekaan Indonesia. Namun pada zaman ini bukanlah zaman peperangan. Perjuangan santri setelah kemerdekaan belum cukup, belum sampai kepada finishnya. Masih ada beberapa yang harus diperjuangkan, yaitu apa? Memperjuangkan tentang akidahnya, memperjuangkan tentang ajarannya yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan kita saat ini bukan dengan senjata, namun dengan hujah-hujah yang dibawa oleh para ulama terdahulu, hujah-hujah yang kuat, yang tidak dilandasi dengan akal nafsu belaka, namun tunduk kepada syariat. Kita membawa hujah bukan atas dasar nafsu angan-angan kita, namun apa? Dengan menuruti, mengikuti ulama-ulama terdahulu. Kami adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu organisasi NU Nahdlatul Ulama. Kami mengikuti para ulama-ulama Ahlus Sunnah. Kepada akidahnya kita merujuk kepada Imam Asy'ari wa Maturidi, kepada ilmu fikih furu'nya yaitu mengikuti madhab 4, yaitu Imam As-Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kami kelompok yang benar, yang mengikuti tauladan Rasulullah, tidak ada dan tidak pernah merubah ajaran yang dibawa oleh beliau. Itulah perjuangan santri pada zaman sekarang, yaitu jihad bil bayan, bukan dengan senjata, bukan dengan cara bertempur, namun kita belajar dan mengajarkan tentang kebaikan agar kedaulatan Republik Indonesia ini mencapai kedamaian. Karena sebuah kedamaian dan kesejahteraan itu dikapai dengan ilmu, bukan tidak dengan ilmu, tapi dengan apa? Ilmu. Karena ilmu kita mengerti kebaikan, karena ilmu kita mengerti keburukan. Kita belajar kebaikan, kemudian kita belajar keburukan. Apabila kita belajar keburukan, bukan untuk mengikuti keburukan tersebut, namun kita untuk terhindar dari keburukan yang telah kita ketahui itu. Kita mempelajari, mengetahui keburukan bukan untuk mengikuti keburukan, namun untuk menghindari keburukan tersebut agar tidak sampai kepada kita dan keturunan-keturunan kita dan generasi-generasi lainnya. Sebuah negara akan aman apabila akidahnya adalah satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak berseberangan dengan akidah-akidah yang lain, akidah yang tumbuh baru. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan sesuatu akidah yang tumbuh baru, namun sudah mengikuti ulama-ulama terdahulu. Umpama imam yang mazhab 4 ini adalah bisa dikatakan sebagai tabi'in, orang yang belajar kepada tabi'in, maka kita wajib untuk mengikutinya. Kita bukan mengikuti Ibnu Taimiyah yang lahir pada tahun 600-an, yang keluar dari masa salaf kemudian membawa ajaran yang baru yaitu hulul, maka kita tidak mengikutinya. Kita mengikuti imam-imam yang terdahulu, yang beliau belajar kepada tabi'in, tabi'in belajar kepada sahabat, sahabat belajar dengan Nabi. Kita mengikutinya seperti itu, bukan serta-merta mengikuti kelompok yang baru tumbuh kemudian membawa ajaran yang baru. Tidak sama sekali. Penyebab terjadinya perbedaan dan penyebab terjadinya kerancuan dalam kedaulatan Indonesia, salah satunya adalah faktornya apa? Masalah beragama. Mereka saling berbeda pendapat. Ini jangan sampai terjadi. Mari kita bersama-sama mengikuti pendapat-pendapat yang
terdahulu, bukan pendapat-pendapat yang sekarang, yang dibawa oleh orang-orang sekarang, namun diagung-agungkan. Yang mengagungkan tersebut adalah orang-orang yang, maaf, tidak merendahkan, orang-orang yang tidak mengetahui dasar akidah, dasar agama yang pokok, kemudian bertemu dengan sekelompok orang yang demikian, maka akan cepat mengikuti. Karena apa? Orang tersebut tidak mempunyai dasarnya, tidak menguasai ilmu-ilmunya. Saya contohkan, apabila kita memperbaiki motor kepada teknisi otomotif, apabila kita tidak mengikuti ilmu otomotif, teknisi memperbaiki motor kita mengalami kesalahan dalam memperbaiki karena kita tidak tahu tentang ilmu otomotif, maka kita tidak mengetahui bahwa yang dilakukan teknisi itu benar atau salah. Ya, saya mengikuti saja. Saya selaku yang mempunyai motor mengikuti saja apa yang dilakukan oleh teknisi, karena saya tidak punya dasar ilmu tentang otomotif, maka saya mengikuti. Maka itu jangan sampai terjadi dalam beragama. Mari kita mengaji kepada guru yang thiqah, guru yang terpercaya keilmuannya, yang apabila dalam akidahnya itu mengikuti Asy'ari wa Maturidiyah, kemudian mengikuti Imam As-Syafi'i dan 3 madhab yang lainnya. Kita bertaklid kepada seperti itu. Ciri-ciri ulama yang dalam kelompok yang benar adalah demikian: mengikuti 4 madhab, dan dalam akidah mereka mengikuti Imam Asy'ari wa Maturidiyah. Itu adalah kelompok-kelompok yang terdahulu, bukan suatu ajaran yang baru. Semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Semoga kita dilindungi, kita dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemusyrikan, dalam kesyirikan, dalam kekufuran yang membinasakan kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.